Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau bikin romance reading lagi untuk zodiak Aquarius. Oke, Aquarius, aku udah buat yang untuk general readingnya Agustus ya. Kalau kamu belum tonton silahkan tonton. Dan aku udah buat semua zodiak ya. Jadi ini tinggal yang romance lagi atau percintaan. Karena itu udah pasti energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi dia yang sedang berurusan dengan kamu. Oke. Jadi kalau memang tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan, berarti memang bukan untuk kamu. Ya, kalau kamu ingin counseling atau personal reading secara psikologi, tarot ataupun birth chart, silahkan klik link di bawah sini. Oke, di sana udah aku sediakan untuk price listnya ya. Oke. Untuk Aquarius, dan walaupun aku khusus bacakan untuk Agustus, ingat energi itu nggak memiliki batasan waktu ya, jadi ini bisa udah terjadi, sedang terjadi, atau bakal terjadi. Karena aku bacanya masih di Juli ya, mungkin aja udah terasa. Oke. Untuk Aquarius romance 2021, oke, kalau ada yang bertanya, ini adalah kayu wangi khas kami Dayak, orang Dayak ya. Oke, di sini ada flexible, lalu ada yang, dan ada imagine. Dan di bottom of the deck-nya ada yin. Wow, ada yin ya. Oke, Aquarius, kamu saat pembacaan ini dibacakan, kamu dalam posisi memang aku harus bilang cukup emosional ya, cukup sensitif, apalagi kamu cukup terbayangkan masa depan kamu nanti gimana ya. Aku nggak tahu ini kenapa, namun yang pastinya ada tuntutan dari orang-orang sekitar kamu sepertinya ya. Ini bisa energi yang single, seseorang yang single ya, dan orang sekitarnya menginginkan kamu untuk berpasangan, atau memang kamunya sendiri yang memang akhirnya memiliki rasa seperti ingin berpasangan ya. Aku ngerasain energi yang cukup lama sendiri, cukup lama untuk sibuk dengan urusan sendiri gitu ya. Dan aku ngelihat saat kamu menginginkan ini semua terjadi, kamu sudah ada gambaran orang seperti apa yang kau mau ya. Kita lihat oracle keduanya. Ada strategi, broken heart. Wow, yang dikonfirmasi dengan broken heart, imagine dengan hostilities. Ada kesakitan dari masa lalu yang masih berdampak sama kamu, dan sering banget kita bilang ini sebagai sesuatu hal yang entah orang bilang trauma ya, atau ada yang bilang ini drama. Kenapa ya? Karena seseorang biasanya kalau dia memperlihatkan sisi yang memang dia memiliki traumatis atau jerah,
itu bagi ya sebagian orang dia juga cukup dramatis. Oke. Dan di the bottom of the deck-nya ada Angel of Balance. Ini memperlihatkan aku sebenarnya seseorang yang cukup seimbang untuk hidup dia. Dia tahu untuk gimana ke depannya memilih hidupnya dan lebih memilih untuk enjoy dengan diri sendiri, nyaman dengan diri sendiri, ya. Tapi ada energi di mana di satu sisi dia ngerasa memang aku butuh teman untuk cerita, sharing, ya. Mungkin dulu aku kuat, mungkin dulu aku mampu. Sekarang bukan berarti aku gak kuat, hanya aja aku butuh teman untuk berbagi. Ya, that's it. Aku dapat energi seseorang yang ingin mencari orang yang bisa teman dia untuk berbagi kisah, berbagi cerita. Tidak perlu hal-hal yang romantis aja. Ya, jadi segala hal tentang kehidupan, seseorang yang ingin membicarakan hal-hal yang ya bermanfaat, ya, deep talking gitu ya. Kita lihat tarotnya. Ada Four of Cups. Jadi energi sebelumnya seseorang yang mungkin udah cukup disconnect dengan diri dia sendiri karena kesakitan dan kekecewaan sih, ingin akhirnya memiliki rasa ingin dimiliki, ingin disayangi, ingin dicintai dengan orang yang diinginkan, diharapkan, ya. Walaupun di dalam dirinya masih ada konflik kayak, jika memang aku menginginkan rasa ini gitu ya, apakah orang yang aku mau ini merasakan hal yang sama, dan apakah orang yang aku mau ini memang untuk aku. Jadi ini mengharapkan perasaan dengan orang yang udah dituju. Aku nggak tahu ini orang yang pernah ada di hidup kamu, mantan kamu, namun yang pastinya dia adalah sosok gambaran yang kamu mau, ataupun sebaliknya dia yang menginginkan sosok seseorang seperti kamu. Namun jika harus dipilih, dia memilihnya kamu atau kamu memilihnya dia, ya. Eight of Wands. Dan ada Strength atau energi Leo. Ada Ace of Cups. Jadi masalah rasa yang terdalam, berusaha untuk moving on. Memang sebelum ini aku ngeliat, walaupun udah moving on, kamu tetap berharapnya dengan orang yang memang bisa orang yang sama di sini. Entah urusan kalian belum selesai, namun yang pastinya kamu rasa kamu dengan dia itu belum selesai, ya, dan harus diselesaikan. Five of Pentacles. Jadi ada kesakitan, kekecewaan yang memang sebenarnya masih bermain, ya, enggak juga separah dulu, cuman ya tetap ada, dan itu tentang dia ataupun tentang kamu di hidupnya dia. Knight of Cups. Semakin lari dari rasa ini ya sebenarnya hanya memperkeruh keadaan. Itulah kenapa seseorang yang dulu berusaha untuk tidak terlalu memikirkan akan hal ini, akhirnya terpikirkan akan hal ini, ya. Lalu ada Queen of Swords. Wheel of Fortune. Aku memang ngelihat masa-masa ini untuk lebih banyak perenungan, masa-masa yang sempat untuk kalian, entah kamu atau dia, siapapun ini, yang memang merenungi apa yang benar-benar diinginkan, apa yang benar-benar diharapkan itu bisa digapai apa enggak, dan apakah ini hanya sebuah ketidakmungkinan yang didoakan dan berharap bisa berubah, yang ujung-ujungnya ya I'm sorry kalau memang tidak ada kesempatan di sana, dan kamu mau berjuang seperti apa, kesempatannya nggak akan ada, karena ibaratnya di kehidupan ini tidak digariskan untukmu. Ibaratnya seperti perkataan orang-orang,
bukan jodohnya, bukan waktunya gitu ya. Jadi seseorang mendapatkan rasa yang seperti itu, dan setelah mengerti, memahami gitu ya, udah menjalani, udah lebih baik sebenarnya. Dan gitu juga sebaliknya, jika memang hal itu untuk kamu, mau gimana pun kamu menolaknya, dia akan tetap untuk kamu ya. Mau sejauh apapun kamu berusaha untuk menghilangkan itu bakal tetap untuk kamu ya. Kita bermain tentang apa itu karma, dan kita bermain apa itu takdir ya. Two of Cups. Wow, rasa yang kamu inginkan ataupun yang dia inginkan ini ya, mengajarkan akan sebuah penolakan. Jadi walaupun sama-sama memiliki rasa yang sama, kalian berdua sama-sama pernah merasakan penolakan. Entah dia yang pernah menolak kamu, atau kamu juga akhirnya pernah menolak mereka atau menolak dia ya. Karena ego kalian berdua clashing, bertabrakan satu sama lain, buat friction, pergesekan. Knight of Swords. Aku ngeliat sebenarnya energi kalian berdua saling melengkapi, namun hanya ya aku harus bilang memang waktunya bermain untuk saat ini memang bukan saatnya gitu ya. Ada sesuatu yang harus kalian ambil dulu, kalian pelajari dulu ya, walaupun kalian gak mengerti, gak paham. Keinginan yang besar dan ego yang besar kalau sama-sama ya ujungnya jadi tidak balance ya. Jadi kamu dengan dia ini memang saat ini aku ngelihat egonya sedang diruntuhkan benar-benar untuk kalian berdua. Ngelihat berharganya hubungan ini seperti apa bagi kalian berdua ya. Mau mencoba ataupun mencoba lagi ataupun kembali, itu kembali ke diri kalian masing-masing. Hanya aja kalian ambil nggak nih apa yang menjadi proses pertumbuhannya, apa yang menjadi pembelajarannya ya. Dan dengan ego yang besar ini sebenarnya berbanding lurus dengan kesakitan yang bisa terjadi saat ego itu hancur. Jadi kalau ego kamu besar sekali ataupun ego dia besar sekali, sesakit itu juga hal yang timbul ya. Jadi ibaratnya kayak gini, maksud aku adalah bukan berarti ego itu semuanya buruk. Kita perlu juga ego ya, ego yang baik dalam artian untuk kita bertahan hidup, survive ya. Namun alangkah lebih baiknya saat kita tahu apa itu ego buruk kita dan apa itu ego baiknya kita bisa membedakan itu dan kita bisa menempatkannya, kita bisa ngehandle-nya. That's it. Itu yang tepat. Bukan berarti egonya dihancurkan dalam artian habis semuanya, enggak. Hancur dalam artian yang hancur adalah ego yang buruk. Ego yang baik membantu untuk melihat ego yang buruk itu sebagai proses suatu pembelajaran yang memang harus dihilangkan ya. Di sini nggak begitu ada rasa ingin memiliki. Ada sebenarnya rasa, cuman rasanya agak takut jika memang ingin memiliki. Jadi agak terbebani akan komitmen. That's it ya. Itu adalah salah satu bentuk ego juga. Oke? Jadi memang untuk kamu dengan dia saat ini aku bisa bilang sebenarnya pembelajarannya saling melengkapi. Maksud dalam hubungan ini entah kalian gak intens atau memang kalian gak pernah yang gimana-gimana ya, ataupun udah pernah dulu ya, memang untuk hal yang luar biasa di sini kalian untuk mengajarkan apa itu cinta dan kasih sayang yang real, yang sebenarnya. Tinggal kamu dengan dia melihatnya apa enggak. Oke. Kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini.
ada what's your thoughts. It's important to only think about what you desire, not what you fear. Wow, seperti yang aku bilang tadi ya, terkadang kita itu terbawa oleh ego kita. Jadi yang kita pikirkan itu bukan hal yang baik, hal yang kita inginkan, namun yang kita pikirkan hanyalah ketakutan kita, ilusi kita yang sebenarnya tidak penting sama sekali, yang hanya membuat keadaan kita nggak lebih baik, justru lebih buruk. Jadi dengan kamu tahu, jadi spiritualitas itu mengajarkan kamu untuk tahu perbedaan antara emosi, pikiran, rasa, perasaan, jiwa, ya. Apa itu ketakutan, apa itu keinginan, that's it. Kamu bakal bisa membagi itu semua dan kamu tidak akan mudah tertrigger. Kamu bisa membedakan dan hidup kamu jadi lebih baik, lebih damai, ya. Karena sebenarnya di sisi lain kamu sangat damai, dalam artian aman, gitu ya. Cuman ya, untuk masalah percintaan masih cukup riskan. Ada kelemahanmu di sini, gitu, ya. Dan bukan berarti hal yang saat ini tidak berjalan mulus itu bukan berarti enggak untuk kamu toh. Hanya aja memang belum saatnya. Okay? That's it. I think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.